Poin itu lebih ke apa? Apakah karena memang Resegum KO-nya pasif atau maybe justru malah agresif tapi malah ke counter? Lebih enaknya sih kalau gue bilang gimana caranya lu ngepress si insting, baru habis itu lu makan teman-temannya, karena insting biasanya dikasih solo. Dan kalau kita ngomongin counter, RRQ kadang-kadang bisa nge-counter dengan momen-momen yang terbaik gitu. Jadi momen-momen yang gak terduga bisa jadi counter buat makan sendiri sih. Nah, ini ada statistik dari Watt ya. 65 kill. Tapi lumayan banyak juga sebenarnya 65 ya. As a fighter ya. Banyak apa ya? Banyak dong. Oh. Terkejut. Ada helikopter lewat ya. Sorry guys. Nah, ini dia statistik dari Watt ya. 65 kill, 123 assist. Marksman. Assassin marksman. Biasanya nih statistiknya itu banyak yang assassin pick. Ini assassin marksman. But what happened? Apa yang diperbuat oleh Watt sampai dia mendapatkan predikat assassin marksman? Ya mungkin memang dibutuhkan sama tim sih. Ya. Nama tim? Amat dibutuhkan sama tim. Oh, oke. Karena kan NXL kita tahu sebenarnya dia tim yang kuat untuk agresif di early game. Jadi kalau gue lihat dari tadi pick-pickannya juga mid game hero sih, bukan late game heroes. Well, itu NXL. Iya. Terbang Pak kertasnya. Iya. Saya mengerti Pak. Oke, kalau misalkan ini ada Billy ya. Billy, dan sekarang ini adalah Tuturu ya. Aduh, ini asisnya juga lumayan ini. Sempat menggunakan Layla ya, Marksman Assassin, sama halnya dengan Watt. Dan Lailanya 100% win rate. Ya, 100% win rate. Hero tutorial. Hero tutorial 100% win rate. Apa yang ngebikin beda gitu dari statistik yang dimiliki sama Tuturu? Dia bisa 100% win rate Layla. Dia benar-benar bisa menjaga jarak dan menggunakan hero Layla itu dengan tepat dan pas banget. Dimana benar-benar hero ini yang susahnya dari skill escape ya. Dimana benar-benar hanya flicker yang bisa melakukan escape dari skill Layla itu. Makanya dia kalau bermain safe benar-benar gak bakal tersentuh. Dan juga yang lebih baik, RRQ itu benar-benar melakukan support dan backup yang baik banget kepada Tuturu. Dan itulah sebabnya kalau Tuturu pakai Layla benar-benar di backup banget. Di backup. Yang paling penting adalah Tuturu ada backup dan Tuturu free farm. Iya. Ya benar. Playmaker. Bukan. Finisher. Dia intinya dari RRQ. Solo mid. One man squad. One man army. One man army ya, one man army. Itu the best juga buat Tuturu. Tapi anyway kalau kita ngomongin tim NSL juga yang bakal berhadapan dengan superstar ya kan. Oh. Gak sekalian di Cipika-Cipiki mungkin sekalian biar agak romantis gitu. Masalah ya? Iya nggak bisa sama aja. Mungkin bisa dibikin sama panitia ya kan. Halo teman-teman yang ada di Mall Taman Anggrek lo, mana suaranya? Oh, udah mau big match lo. Iya, ya kan? Big match. Dari kemarin teriak-teriak, dari tadi teriak-teriak RRQ bang, RRQ bang. Ini ya kan? Iya, ini pas mau tanding baru mereka ada suaranya ya. Anyway, kita bakal balik ke NXL untuk LG mungkin. Aku lebih fokus ke LG. LG kemarin sempat bermain dengan bagus ya kan, bermain dengan melawan Big Tron gitu. So ada nggak sih mungkin ada momen untuk LG sendiri saat harusnya melawan Resegum ini kan dia harus lebih agresif kan? Dia harus one step ahead, dia harus lebih pinter lagi dari RRQ. Positioningnya sih harus lebih dimatengin lagi, karena lo tau Lemon dan juga Marsha sangat pintar banget bersembunyi di bush. Harus lebih melihat map lagi sih. Dan ini dia ada most kill ya, G 108. Dan yang kedua adalah Aura ya, kill hanya berbeda 4 gitu. Dan Elite Egg juga menyusul ya. Orang-orang kejam ya, killnya banyak semua. G juga bisa dibilang kayak dia bener-bener fokus ke kill gitu. Seperti kayak kill pak, predator ya, mukil, maunya kill terus ya, mukil. Iya, mukil, muka kill. Tapi dengan kill yang begitu banyak, otomatis dia bisa dibilang kayak entah itu marksman, entah itu assassin, mage biasanya. Dia lebih ke mage. Lebih ke mage, assassin mage. Yes. Atau mage doang. Biasanya yang banyak killnya itu antara mage sama assassin. Dia kadang suka kalau dapat Lancelot dia suka pick, kadang dia kebanyakan mostly kebanyakan Kagura sih. Kalau MM itu ngegendong kasih burst damage tapi belum tuh finishingnya dia. Oh finishingnya dia tetap.
So kita bakal ngomongin Lemon nanti ya. Kagura hari ini sempat di pick beberapa kali. Apakah Lemon bakal mendapatkan chance? Yang enggak lah pak. Hah? Enggak lama bercanda ya. Jangan lah ya. Iya. Kan upper bracket pak, nggak apa-apa. Terlalu beresiko, Pak. Mau lu upper bracket atau lower bracket di sini yang penting pride-nya pak. Oh pride-nya. Pride-nya. Berarti jangan berarti. Jangan. Jangan ada Kagura di antara kita. Jangan ini, jangan ada Kagura di antara kita. Tapi bisa jadi ada Zas di antara kita. Oh serem. Gak mau saya. Zas cowok kan? Alien pak. Ada alien di antara kita. Ada alien. Emang Zas di storytellingnya dia alien. Oh dia alien. Jadi tanpa ya. Oke, ngomong-ngomong, nah ini ada tim NSL lagi persiapan ini ya. Kalau dari segi persiapan seperti ini, NSL mau melawan damage dealer mungkin karena Tuturu pasti bakal dimanjakan. Tuturu pasti punya damage yang besar. Berarti si NSL hanya butuh tank yang cukup kuat. Tank yang cukup kuat. Gimana Sal? Gua masih NSL pernah menahan imbang RRQ dengan skor 1-1 di reguler. Nah, di waktu itu dia di mana NXL bisa nahan imbang RRQ karena dia pick 2 tank, 2 tank tuh. yaitu 1 2 tank. Hylos dan 2-nya Akai. Dan benar-benar Hylos dan Akai. Akainya itu benar-benar mengganggu dan Hylosnya benar-benar menjagain assassin, marksman dan Ya. maginya benar-benar biar nggak disentuh sama Tapi tim gimana RRQ. ceritanya Hylos sama Akai bisa dalam satu, amin kombonya bisa dilihat dari mana gitu? DPS Hylos, sementara Akai sebenarnya tukang rusuh. yang penting ngegangguin burst damage-nya sih. Yang penting ngegangguin burst damage-nya. Yes, kita udah bahas itu. NXL pernah menahan imbang RRQ dengan skor 1-1 di regular season. Hampir tiap hari kita cerita itu ya. Iya. Pak Tole emang gitu deh. Tapi mungkin nanti regular season kedua siapa tahu. Iya, siapa tahu ya kan. Season 2. Iya. Iya, ketemu lagi pasti ya kan. Pasti. Siapa tahu ya kan. Siapa tahu. Berarti kalau MPL Abed udah umur 18 ya. Gitu. Kemungkinan dia yang masuk MPL berikut. Oh iya, bisa jadi. Tapi gimana Bet? Lu kan pernah nih ikut MPL ya kan di kualifikasi. Tapi perasaan lu gimana sih dalam satu turnamen itu? Pernah ikut turnamen kan? Sakit hati loh pak. Belum Pak, belum ikut DPL. Oh belum ke MPL. Tapi ada keinginan the next season maybe? Ada. Iya. Barang mau Valvano. Valvano Lu juga sama-sama mau, Pak. mitik itu ya, harus saling bekerja sama. Itu kalau sama gua, ranket aja nggak bisa kita, beda tier pak. Justru itu pak, main nama yang di bawah ranking kita kadang menyenangkan pak. Oh iya betul. Oh mudah. Muda ya, katanya jadi lebih muda ya. Jalan lu. Ini gua berarti karena muda-muda. Oke, next Lego Girls lain yang bisa kita lihat ada Tuturu dan juga emang kita bang bisa pasti balik lagi ke barrier. Iya dong. Tankernya dia ini memang cukup powerful sama halnya Bodux. Ada Kagura. Ada Kagura ternyata di Kagura depan. berduduk. Ada Lemon, Kagura paling depan ya. Iya. Ada Leslie nih lagi sembunyi. Oke, anyway gimana untuk barrier sendiri tanker yang cukup strong di Indonesia? Gue bisa bilang di Indonesia sih harusnya ya. Ya, karena kalau dibilang di dunia, gue lebih milih Donkey. Oke. Ya, kalau barrier itu sebenarnya gue suka timing skillnya. Dia ngeluarin skill tuh, Tepat banget. ya, dan positioning skill yang dikeluarin misalnya kayak groknya itu bener banget. Kapan dia harus keluarin, di mana posisi keluarinnya sampai ngejepit orang. Ya. Senyum dulu ya. Yes. Kalau lu sendiri Bet, gimana melihat barrier sendiri adalah tank yang mungkin bisa dibilang terbaik di Indonesia juga? Itu benar-benar lebih ngejauhin atau ngusir atau benar-benar kalau lagi butuh ngelindungin banget. Iya. Dan itu alasannya kenapa barrier best tank di Indonesia. Buat sejauh ini kalau misalkan Lemon, misalkan pakai Marksman, ya kan? Antara Lemon pakai Marksman atau pakai Mink, lu lebih prefer kemana? Lemon Marksman atau Lemon Mink? Lemon Mage. Lemon Mage, Pak? Lemon Mage atau ke Marksman? Gue pernah lihat dia turnamen menggunakan list day. Wah, apa aja lah. Apa? Jago pak. Bingung Jadi pak. kalau kita bahas orang jago, ya udah apa aja lah ya. Tapi masalahnya jago pak. Oke, kita bakal masuk ke game yang pertama. Pertandingan antara Rex Legum Girl melawan tim NXL. Where your voice guys, halo. Mana nih fans Rex Legum Girl dan mana fans tim NXL? Dan ini adalah pertandingan upper bracket best of 3 ya. Yes. Ada 3 series, ya, 3 series. RRQ. Bentar, ini kayaknya band pertama ada di Rex Legum Girl. Langsung Natalia di band. Set, Angela, Enggak. Johnson. Johnson. Please. Helkar. Ya. Oh, baby Ya. Akai. Iya. Oke. Hellcat yang Hellcat. di band ya. Alright. This is good.
So, ada kemungkinan new Your band team hero is mungkin ya kan. Karena kita tahu bandnya kan masih itu. Oh, Hilos. The enemy Trauma, is Pak. spanning. Trauma. Trauma Oh, dengan trauma ya. trauma. Trauma. Oke. Oh. Wah. RR. Lo pulang lewat mana lo ya ngeband Kagura lo ya? keras Kagura ya. Keras ya. Kerat juga ini. Iya. Ya kan nggak mungkin juga Pak dikasih. Iya benar-benar. Tapi benar logikanya. Oh, Reseki mungkin atau Tutur udah megang Lancelot ini. Mungkin Lancelot bakal digunakan sama Instinct Sting atau oleh Lemon. atau Totoro. Oh, ya. Semuanya bisa Pak. Lima-limanya juga bisa pakai Iya. Lancelot. Iya. Lima-limanya bisa pakai Lancelot masalahnya. Akai dan juga Saber. Dan benar-benar pick dari NXL itu benar-benar ingin men-shutdown seorang Lancelot biar nggak free. Funny. So Instinct pakai Ini Fanny. pemikiran yang berbeda, selalu berbeda dari Reseki mungkin. Kalau melihat dari tim-tim sebelumnya yang bertanding, ya wis nggak mau ngambil resiko gitu. Yes, tapi ini Maunya kayak- main aman terus itu. Tapi ini kayak lebih mengambil resiko di mana dia ngepick Fanny, namun tim NXL sudah mempick dua hero counternya. Iya. Rugi nggak sih sebenarnya kalau emang Fanny ke lock gitu? Kalau Fanny jadi Fanny darat itu kan rugi. sebenarnya. Menurut gue sih nggak rugi karena ada Angela bisa masuk ke badan Fanny, bisa ngebantu juga, backup juga secara Oke. global. Tim NXL ada Zilong. Zilong counter natural dari Fanny. Oh my, semuanya lock. Is 4 picking. hero buat Fanny, so udah. Jadi pemikirannya NXL mungkin bakal lebih mengelok kepada Fanny-nya. Tapi Ya. tim NSL menurut gue juga Wah, kayak dilema sih. Johnson. Mereka kayak punya banyak hero lock untuk Fanny tapi tidak ada damage, hanya Zilong doang. Yes, Iya. Zilong dan Saber doang. Tapi Cybernya kalau memang Wah, dia Miai. so Lemon bakal The enemy is Kalau memang ada tukang lock yang begitu banyak, RRQ langsung ke counter dengan tukang Iya. free hit yang Iya. paling kenceng gitu loh. ya. Gimana masuk akal ini logikanya? Tapi Lemon bakal ini sih, Lancelot. Ini Harley. So, sebelum match berlangsung, mau apa RRQ atau NXL? RRQ lah. RRQ. Abed, NXL. NXL. Dan kita bakal langsung ke shotcaster kita, Bung Eriko dan juga Ranger Amas. Yo guys, what's up? Balik sama gue Rika Lim aka Soki dan tidak ada kokeser gue Ranger Amas. Kita dari duo Sabun Amas. Yo guys, kita balik lagi di MPL Day 2. Dan sekarang pertandingan antara RRQ versus NXL. Kira-kira lo dukung siapa di match ini? Gue NXL, lo siapa? Gue udah pasti men. Oh. RRQ di atas. RRQ bos. Dan lo lihat di Gila. sini ya, ada yang pakai Fanny. Aduh. Fanny-nya darat nggak menurut lo? Fanny-nya kayak kemarin nggak?